Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astima Adiwi, mahasiswi dari jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang KET atau kehamilan ektopik terganggu. Apa sih kehamilan ektopik terganggu itu? Disimak baik-baik ya. Nah, baiklah, langsung saja ke materinya ya, tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Mulai dari pengertiannya. Pengertian kehamilan ektopik terganggu yaitu kehamilan di luar kandungan, di mana kehamilan ektopik yaitu kehamilan di mana tempat implantasi atau penempelan embrio di daerah manapun selain endometrium atau rahim. Kehamilan disebut ektopik bila berada di tempat luar biasa seperti tuba falopi, lalu bisa menempel di ovarium, pada abdominal, interstitial, peritoneal, juga di tempat luar biasa lain meski masih dalam rahim, misalnya pada serviks. Itu tadi adalah pengertian dari KET. Lalu, apa sih penyebab dari KET tersebut? Kita juga perlu tahu apa penyebab dari KET tersebut. Nah, penyebab dari KET tersebut itu belum diketahui secara pasti. Tapi, berdasarkan buku Cunningham, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya KET. Nah, yang pertama, ada faktor mekanis. Kedua, ada faktor fisiologis. Ketiga, faktor lainnya. Faktor lainnya yaitu selain faktor mekanis dan fisiologis. Saya akan menjelaskan satu persatu faktor penyebab dari KET. Mulai dari yang pertama yaitu faktor mekanis. Cara kerja faktor mekanis yaitu mencegah. Dia itu mencegah dan menghambat ovum untuk menuju kavum uteri atau rahim, sehingga perjalanan ovum tersebut terhambat dan mengakibatkan terjadinya implantasi atau penempelan embrio pada saluran tuba. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Yaitu yang pertama ada infeksi saluran telur, lalu riwayat KET pada kehamilan sebelumnya, tumor, abortus, yaitu riwayat induksi persalinan sebanyak lebih dari 1 kali, lalu perubahan pada pertumbuhan ovum karena tuba panjang dan berlekuk-lekuk. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Bila tadi faktor mekanis yaitu mencegah atau menghambat, tapi faktor fisiologis ini cara kerjanya adalah memperlambat jalannya ovum menuju kavum uteri. Cara kerjanya yaitu migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Lalu perubahan mortalitas tuba. Serta terjadinya perlambatan ovum menuju kavum uteri ini terjadi bila wanita hanya memiliki 1 ovarium saja. Selanjutnya yang ketiga, faktor lainnya pada penyebab KET yaitu kelainan zigot atau kelainan kromosom, usia lebih dari 35 tahun, penggunaan hormon estrogen dan progesteron pada kontrasepsi oral, pembesaran ovarium, serta pemakaian antibiotik pada infeksi tuba, yaitu efeknya bisa mempersempit saluran tuba karena penggunaan antibiotik tersebut. Nah, itu tadi adalah ketiga faktor penyebab KET, kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala KET. Tanda dan gejala KET itu sulit diketahui, tergantung dengan lamanya KET. Biasanya, ibu akan mengalami sakit dan perdarahan. Itu tadi adalah gejala umumnya. Lalu, gejala khususnya akan saya jelaskan satu persatu. Gejala khususnya itu ada aminore, nyeri perut bagian bawah, ada nyeri bahu, dan perdarahan. Gejala khusus yang pertama yaitu aminore. Aminore itu tidak haid atau tidak mens pada beberapa siklus. Biasanya juga terjadi pada kehamilan normal, yaitu proses pematangan sel telur berhenti ketika ibu dinyatakan positif hamil. Lalu bedanya apa sih aminore pada KET? Nah, aminore pada KET ini berlangsung sampai janin mati atau robekan pada dinding tuba. Gejala khusus selanjutnya yaitu nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah dialami oleh ibu KET karena peregangan pada dinding tuba atau ruptur tuba.
Biasanya, rasa nyeri yang dirasakan ibu pun berbeda-beda tergantung penyebabnya. Apabila penyebabnya karena ruptur tuba, maka ibu akan mengalami nyeri hebat yang akan membuat ibu pingsan. Tapi apabila penyebabnya adalah janin, dan apabila janin tidak besar, maka hanya akan terjadi peregangan pada dinding tuba saja, sehingga mengakibatkan darah akan masuk ke rongga perut dan ibu mengeluh sakit parah menjalar dari perut bagian tengah ke perut bagian bawah. Dan terjadilah nyeri pada cavum Douglas. Cavum Douglas yaitu tempat kosong antara vagina dan anus. Yang isinya terdapat embrio dan darah. Nah, terjadilah penonjolan yang menyebabkan rasa nyeri saat BAB pada ibu. Kebayangkan apabila ibu hamil ketika BAB akan kesulitan dan akan merasakan rasa nyeri. Selanjutnya adalah nyeri bahu. Nyeri bahu pada ibu KET terjadi karena perdarahan di rongga perut yang merangsang diafragma, sehingga memicu nyeri pada bahu. Dan apabila darah di rahim menggumpal, maka rasa nyeri akan terasa parah bahkan menjalar ke punggung dan seluruh tubuh. Dan ada lagi yaitu perdarahan. Perdarahan itu disebabkan karena kematian janin, serta pelepasan dinding rahim bagian luar dan robekan dinding pada tuba. Lalu, akibat dari gangguan pembentukan HCG, darah yang keluar akan berwarna coklat kehitaman atau coklat tua. Itu tadi adalah tanda dan gejala dari KET, kehamilan ektopik terganggu, yaitu ada aminore, nyeri perut bagian bawah, nyeri bahu, dan perdarahan. Untuk mengetahui dengan jelas ibu tersebut mengalami KET atau tidak, maka harus dilakukan diagnosa. Diagnosa untuk ibu KET bisa dilakukan dengan beberapa cara untuk menegakkan diagnosanya. Karena KET tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa terdeteksi. Jadi harus dilakukan dengan beberapa cara. Yang paling tampak pada ibu KET, dia akan merasakan kesakitan atau pucat. Dan di pemeriksaan akan ditemukan tanda-tanda syok, nyeri rongga perut, dan perdarahan. Maka harus dilakukan pemeriksaan ataupun tes pada ibu KET untuk menegakkan diagnosa tersebut. Pemeriksaan yang pertama yaitu tes kehamilan. Tes kehamilan ini gunanya untuk mengetahui apakah ibu tersebut hamil atau tidak. Lalu ada pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini membantu untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan umum ini digunakan untuk mengetahui keadaan ibu. Ibu merasakan sakit atau pucat dan akan ditemukan tanda-tanda syok serta nyeri rongga perut dan perdarahan. Saat pemeriksaan abdomen perut akan terasa sedikit mengembang dan nyeri tekan. Lalu bisa dilakukan anamnesis pada ibu, yaitu saat haid ibu terlambat. Nah, pada kehamilan muda atau ektopik ini akan terdapat nyeri pada perut bagian bawah. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi ini juga untuk membantu menegakkan diagnosa. Saat pemeriksaan ginekologi ini pada ibu KET akan terdapat nyeri pada serviks atau uterus sedikit membesar, dan pada pemeriksaan ini tidak dapat membedakan tumor dengan batasan yang jelas. Lalu ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini juga membantu menegakkan diagnosa. Akan dilakukan pemeriksaan hemoglobin dan sel darah merah pada ibu, terutama jika ada tanda perdarahan. Lalu ada kuldosintesis. Kuldosintesis ini untuk menentukan apakah di dalam cavum Douglas ibu terdapat adanya darah. Lalu selanjutnya ada USG. USG ini banyak dilakukan oleh sebagian dokter. Nah, untuk memastikan apakah ada temuan kantung gestasi atau kehamilan di luar rahim. Lalu yang terakhir ada laparoskopi. Laparoskopi ini untuk membantu menegakkan diagnosis.
Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang kehamilan ektopik terganggu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.